Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Kurniawan, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Silat Hilir, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa yang dipimpin ketua kelasnya. Silakan, Agil. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir hari ini? Apa keterangannya? Sakit ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, tolong lihat di samping kiri kanan mejanya, apakah sudah masih ada sampah? Ya, jadi kita masih ada nggak? Ada lagi. Ya, bagus. Kalau sudah bersih semua. Karena apa? Karena kebersihan dan kedisiplinan itu memang harus tertanam di dalam diri kalian. Baik, sebagai menunjukkan kecintaan kita kepada negara Indonesia, silahkan kalian berdiri dulu. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silahkan. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini Bapak maunya kalian aktif bertanya dan berpendapat. Karena seorang pelajar sejati itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga berpendapat dan mencari pengetahuan yang lebih mendalam. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, minggu lalu apa materi kita? Tentang sholat. Menanyakan apa kira-kira dampak negatif dari perilaku seseorang yang memiliki sifat munafik. Siapa yang ingin jawab? Silakan. Hidupnya tidak pernah tentram, selalu was-was saat melihat orang lain bahagia, Ya. selalu suzon dan tidak lapang dada.
Ya, terima kasih, tepuk tangan sama untuk Mas Herdi. Jadi apa hubungannya materi yang saya tanyakan dengan materi kita hari ini? Karena hari ini kita akan membahas tentang materi dampak negatif sikap munafik, keras hati, dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini sangat penting untuk kalian pahami dan pelajari. Karena apa? Karena ini akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah yang pertama, menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Selanjutnya, mengidentifikasi dalil-dalil dari perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Kemudian mengklasifikasikan ciri-ciri orang munafik, keras hati, ada yang keras kepala. Dan selanjutnya menghindari dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Baik, untuk melanjutkan materi ini, kalian nanti saya akan menayangkan sebuah video yang di dalam video itu terdapat materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Tolong anak-anak menyimak dan memahami dari video yang nanti saya tayangkan. Tolong siapkan buku dan pulpennya, apa yang ingin dicatat. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang munafik dan keras hati, tak akan pernah maju. Materi ini adalah materi bab 3 kelas 12. Walaupun materi ini adalah untuk kelas 12, namun materi ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk setiap muslim dan muslimat. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Dalam materi kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang sikap munafik, yang kedua sikap keras hati, yang ketiga sikap keras kepala. Pengertian munafik. Menurut dunia Islam, munafik adalah seorang aktor ulung yang menyamar sebagai pengikut setia agama Islam, tapi sejujurnya hati mereka melawan. Munafik sendiri diambilkan dari kata bahasa Arab, yaitu nifaq, yang artinya berpura-pura atau menyamar. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 1-20, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan 3 jenis manusia. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Mukmin itu dijelaskan pada ayat 1-5, sedangkan kafir dijelaskan pada ayat 6-7, dan munafik dijelaskan pada ayat 8-20. Sikap munafik adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan peringatan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi kadzaba wa iza wa'ada aqlaba wa iza tumina kana. Artinya, ayatul munafiki salasa, tanda-tanda orang munafik tersebut ada 3. Iza haddasa, apabila berkata beliau kazaba, bohong. Wa iza wa'ada, dan apabila berjanji aklafa, dia ingkar. Wa iza tumina, dan apabila dipercaya beliau khianat. Itu adalah 3 ciri orang munafik yang perlu kita hindari. Jangan sekali-kali kita memiliki ciri-ciri dari yang 3 tersebut. Adapun sikap yang kedua yang perlu kita hindari adalah keras hati. Sikap keras hati ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Artinya, fi qulubihim marad, dan dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu ditambah oleh Allah akan penyakit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, yang disebabkan oleh kedustaan mereka. Ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang memiliki keras hati akan ditambah oleh Allah keras hatinya. Lalu Allah akan memberikan azab yang pedih yang disebabkan oleh kedustaan yang dilakukannya bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia tersebut dibagi kepada 3 pembagian. Yang pertama, hati yang sehat atau kalbun salim, yaitu hati yang berilmu, yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Artinya adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berterima kasih terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini adalah ciri orang yang memiliki hati yang sehat. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu hati yang mati, mayit al-qalb, itu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak mau menyembah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Orang seperti ini adalah orang yang hatinya telah mati. Sedangkan hati yang ketiganya adalah hati yang sakit, marid al-qalb, itu hati yang ada penyakit di dalamnya. Penyakit hati ini perlu kita hapuskan, karena kadangkalanya hati ini berpotensi kepada kebaikan. Kadangkalanya hati ini juga berpotensi kepada nafsu. Cara menghilangkannya adalah bagaimana hati ini selalu berpotensi kepada kebaikan dan melawan nafsunya. Kemampuan orang mengobati hati seperti ini adalah merupakan kemampuan orang untuk menghilangkan hati yang sakit, menyembuhkan hati yang sakit. Itulah 3 jenis pembagian hati. Tanda hati yang sudah mulai keras. 1, ada sikap bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Berat hatinya dibawa untuk melaksanakan kebaikan. 2, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tidak menjadikan hatinya bertambah imannya. Selanjutnya, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai macam ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan perbuatan munkar. Dalam melihat kebaikan dan keburukan, tidak ada lagi ruang pembeda antara kebaikan dan keburukan. Semua mereka kerjakan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Itulah tanda-tanda hati yang sudah mulai keras. Penyebab hati menjadi keras ada beberapa hal. Pertama, yaitu sikap kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Selanjutnya, melanggar perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tertawa berlebihan. Seorang muslim tidak boleh tertawa selalu berlebihan, karena ini membuat hati kita busa. Selanjutnya, banyak berbicara dan banyak makan. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, "Fal yakul khairan aw liyasmut." Katakanlah kata-kata yang baik, kalau tidak diam. Selanjutnya, banyak melakukan dosa. Seandainya kita pernah melakukan dosa, segeralah bertobat. Selanjutnya, yang menyebabkan hati keras adalah lalai dari ketaatan.
Sikap yang ketiga yang perlu kita hindari adalah keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan menurut Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Ini adalah pengertian keras. Adapun ciri-ciri orang yang keras kepala tersebut, yang A, memiliki ide atau rencana yang seharusnya diwujudkan sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Artinya orang ini bagaimana idenya harus diterima oleh orang lain. B, bersikeras melakukan sesuatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya, dipaksakannya melakukan sesuatu. C, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Ada prasangka buruk terhadap orang lain. Cara untuk mengurangi sikap keras kepala ada beberapa hal. A, mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Kita harus terbuka terhadap pendapat orang lain. Jangan memaksakan kehendak. B, terbuka dengan segala kemungkinan. Apa kemungkinan yang akan terjadi, harus bisa menerima dengan jiwa lapang dada. C, mengakui kesalahan, jangan egois. D, menyesuaikan dengan keadaan. Apa yang kita terima merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita menjadi orang yang terhindar dari sikap munafik, keras hati, dan keras kepala, dan kita menjadi orang yang berkualitas lahir dan batin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, itulah tadi video yang menjadi materi kita hari ini. Di dalamnya, apakah sudah kalian catat semua? Yang penting ya. Untuk selanjutnya, saya ingin menguji fokus kalian. Kita ada permainan sedikit. Ketika saya mengatakan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya mengatakan siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Dan ketika saya mengatakan sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Dan selanjutnya kalau saya mengatakan malam, Tidak ada. jangan tepuk tangan. Artinya malam waktunya istirahat. Oke, coba berdiri semua. Ya. Baik, sebelumnya kita coba dulu. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Tuh, masih ada ya. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi, sekali lagi. Kita mulai sekali lagi. Pagi, sore, siang, malam. Masih, nggak apa-apa, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, saya minta kalian membagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti ada tugas dari saya, tugas kelompok. Jadi saya minta kalian untuk membagi 4 kelompok. Ini dengan jumlah tadi kalau saya lihat jumlah kalian ada lebih dari 20 lebih, ya 26. Tolong dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 6 ya. Ada 6, ada 5. Coba silakan bagi kelompoknya dulu. Nanti mejanya di dekat-dekatkan, kita nanti ada pekerjaan.
tugas kelompok. Silakan. Coba dibagi dulu. Nanti ini kelompok yang ini kan sudah 5. Ini sudah 5. Ini 5 ya. Ini 4. Coba satunya ke sana. Gali ke belakang ya. Gali 4. 1, 2, 3, 4. Dimas ke kelompok sebelah sini. Dimas, kelompok sebelah sini. Ya, 5. Ini sudah 5 ya. Berarti ada 3 kelompok yang 6 orang. Benar ya? Coba Sadewa ke kelompok yang sebelah sini. Kemudian Fahri ke kelompok sebelah sini. Kemudian kelompok sebelah sini. Silakan. Masuk, dibuat mejanya. Digabung mejanya. Digabungkan mejanya. Ya, dibuat kelompok dulu sebentar. Ya, selanjutnya kelompok sudah dibagi. Kalian akan mengerjakan ada 3 kasus yang akan kalian kerjakan. Yang pertama yaitu adalah Rapi dikenal sebagai siswa yang sopan di depan guru. Ia sering berbicara manis dan mengaku rajin beribadah. Namun, di luar kelas, Rapi justru sering menyontek, membolos, dan mengajak teman-temannya melakukan hal yang tidak baik. Saat ditegur, ia menyangkal dan menyalahkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu, Nadia sering diingatkan oleh guru agar tidak berbicara kasar kepada temannya, meskipun sudah beberapa kali diperingatkan. Ia tetap mengulang perbuatan dan berkata, sudah dari dulu begini, susah diubah. Teman-temannya mulai menjauhi karena merasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, studi kasusnya itu dalam rapat OSIS, Dimas bersikeras menggunakan idenya sendiri meskipun mayoritas anggota tidak setuju. Ia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan memaksa keputusannya diterapkan. Akhirnya, proyek OSIS tersebut gagal karena banyak anggota tidak mau bekerja sama. Untuk tugasnya, silakan dicatat. Yang pertama, nilai apa yang dilanggar dalam kasus kelompok menurut kelompok kalian? Ya. Nilai apa yang dilanggar dalam kasus ini menurut kelompok kalian? Yang kedua, apa akibat negatif dari sikap tersebut? Bagi individu, itu ada 2 ya, individu maupun lingkungan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghindari atau memperbaiki sikap seperti itu dalam sekolah. Jadi ini kaitannya berhubungan dengan kegiatan aktivitas di sekolah. Baik, selanjutnya ini saya akan bagikan kasus-kasus yang tadi yang sudah saya bacakan. Ini kelompok 1. Ini kasusnya. 2. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Ini ambil. Apa tugasnya? Ini tugas-tugasnya. Silakan dilihat tugas-tugasnya, nggak perlu dicatat. Kalian lihat di depan. Di slide-nya sudah ada. Itu tugasnya yang sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan dengan dalam kurun waktu ya 10 menit untuk diskusi kelompok. Saya persilakan sekarang kerjakan.
Nomor 1 itu nilai apa yang dilanggar dalam kasus di atas yang tadi, itu menurut kelompok kalian. Ya. Ya. Yang tadi. Kemudian yang kedua, dampaknya ada 2 ya. Individu untuk orangnya dan untuk lingkungan sekitar. Jadi ada 2. Sedangkan untuk yang poin ketiga itu, menurut kalian bagaimana menjaganya? Dia memperbaiki sikap yang tadi. Ya, memperbaiki sikap kasus-kasus yang tadi itu. Yang mana? Yang ketiga ya? Ini? Ini ya? Oh ya. Ini yang pertama, ya saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu nilai yang dilanggar menurut kelompok kalian itu apa? Nilai apa yang dilanggar? Kan tadi kita sudah mendengarkan materi di dalam video. Tadi ada 3. Ada orang yang bersikap munafik, ada orang yang bersikap keras hati. Itu kalian pahami. Kemudian di sini ada kasus-kasusnya. Jadi ada 3 kasus yang saya sampaikan. Jadi ketiga kasus itu, oh ini nilainya, maksudnya nilai sikapnya, nilai sikap apa yang harus yang dilakukan oleh Rapi, Nadia maupun Dimas. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama kelompok 4 aja duluan. Nah, ya, silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami dari kelompok 4. Menumbuhkan rasa empati, saling menghargai, tegur atau melapor jika ada bullying, serta selalu bersikap sopan dan menghormati sesama teman. Dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pernyataan yang sudah Bapak kasih dengan kami tadi. Nomor 1, nilai apa yang dilanggar dalam kasus kelompok kalian? Pernyataan dari kami yaitu integritas, perilaku yang tidak sesuai dengan ucapannya. Sedangkan yang kedua, dalam lingkungan, merusak hubungan dengan teman dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menghindari atau memperbaiki sikap seperti itu di kehidupan sekolah? Jawabannya adalah dijauhi dan hanya mementingkan ego sendiri. Itu saja yang kami jawab. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil. Yang pertama, siswa yang bernama Raffi mencerminkan sikap munafik karena di depan terlihat baik, sementara di belakang ia tidak seperti itu. Yang kedua, Nadia mencerminkan sikap keras kepala karena tidak bisa diberitahu. Dan Dimas mencerminkan sikap
keras hati. Nomor 2, sikap seperti itu membuat kita dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. 1. Nilai apa yang dilanggar dalam kelompok? Nilai kerjasama, nilai toleransi. Baik, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Pada dasarnya, hasil kelompok itu mengajarkan kalian untuk menjadi orang yang memahami materi ini tadi, ya, materi yang sudah disampaikan, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk hasil presentasinya. Saya akan memberikan tes awal untuk kalian. Udah saya kirim tadi di grup. Silakan kalian kerjakan linknya, ya. Silakan dikerjakan. Nanti langsung dikirim dan hasilnya akan ketahuan di sana. Itu adalah tes yang ada link Google Form-nya. Nah, tesnya juga sudah kalian kerjakan. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang mawaris, ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, saya minta kalian untuk belajar sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ditanyakan saat pembelajaran. Baik, demikian pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta apa hikmah yang bisa diambil dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, hikmah yang bisa diambil kita pada pelajaran materi hari ini yaitu tentang sikap munafik, keras hati dan keras kepala. Yaitu yang pertama, kita menyadari bahwa manusia itu sangat kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki segalanya dan mudah membolak-balikkan hati manusia. Yang kedua, harus lebih selektif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi informasi yang kalian terima jangan diterima mentah-mentah katanya, tapi diseleksi dan selektif lagi untuk menyampaikan kembali kepada orang lain. Terus yang ketiga, menyadari bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap orang. Jadi semua orang Allah sudah mengatur rezekinya. Dan yang terakhir, lebih bersikap toleran terhadap perbedaan dengan teman, ya. Jadi itulah hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini. Baik, untuk itu karena marilah kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.